Oke guys, welcome back. Nah kali ini tuh kita lagi ada di Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Gomamah. Nah jadi Masjid Gomamah tuh yang di situ tuh itu Masjid Gomamah. Nah kenapa dinamain Masjid Gomamah? Karena Gomamah sendiri itu kan artinya awan ya. Nah jadi pada zaman Nabi dulu mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan sholat istisqa yang dimana meminta hujan. Nah jadi disitulah Nabi melaksanakan sholat, dan juga selain itu tuh tempat dimana Nabi melaksanakan sholat id pertama kali. Jadi dulu tuh itu tuh lapangan terbuka guys. Jadi kita kalau ke Madinah saya tutup sholat di Masjid Nabawi ya guys. Oke? Ayo tetap ikutin kita. Kuy. Watching you stand. Oke guys, sekarang kita lagi beli parfum. Hai kawan-kawan, apa kabar? Nah untuk outletnya Osma ini sebenarnya ada di mana-mana guys. Cuman yang lagi datangin ini di Gate 333 samping Al Munawwarah Pas. Ini suami masya Allah orang baik. Ibu juga orang baik. Orang baik, tapi kita takut sikit. Ini orang gila. Nanti kamu mau sini Madinah, jangan ambil sama orang gila, ambil sama aku saja. Oke, makasih. Guys, jadi sekarang kita lagi di Bin Daud, lagi cek ombak Cina. Mana emak bapak saya ya? You know what, kita bikin merah nggak terlalu mainstream ya. Itu banyak banget yang lampu merah di sini, apalagi orang Indonesia kayak wah. Nah sekarang karena kita lagi di Bin Daud, jadi buat kalian-kalian yang mau mencari oleh-oleh ini jadi salah satu tempat yang harus kalian datangin sih. Jadi patokannya nanti kalian tinggal ke Gate 330 aja, habis itu kalian tinggal lurus dan itu tempatnya di sebelah kanan kiri kalian gitu loh. Jadi kayak kalian harus kesini sih setidaknya. Iya, nah dikasih oleh-oleh guys. Berapa orang kamu? Ya. 5 orang kasih parfum hadiah. Tuh dikasih 5 parfum. Kasih parfum hadiah. Jangan lupa juga follow bos Alauddin. Tuh jadi harus follow dulu biar dikasih hadiah. Ya. Nomorkan lele. Cakep. Guys, jadi insya Allah kita bakal masuk ke Raudhah. Bismillah ya. Tuh itu makam Nabi. Insya Allah. Nah sedikit informasi buat teman-teman yang pengen masuk ke Raudhah, kita nggak bisa sembarang masuk, jadi kita tuh harus buat jadwal dulu untuk bisa masuk ke dalam sana guys. Jadi kita harus nge-keep jadwal dulu dari jauh-jauh hari guys, dan itu bisa lewat aplikasi Nusuk. Dan juga buat teman-teman yang menggunakan travel biasanya juga sudah disediakan oleh pihak travelnya. Raudhah ini merupakan taman surga yang letaknya berada di antara rumah Nabi yang kini menjadi makam Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Olah guys, jadi karena hari ini hari terakhir kita di Madinah, karena besok kita udah harus flight ke Jeddah, walaupun flightnya sebenarnya tengah malam sih. Nah kita mau keliling cari coklat dan kayak bismillah ya, semoga bisa datang lagi ke Mekah maupun Madinah dengan ilmu pengetahuan yang lebih siap lagi, yang lebih banyak lagi ya Allah, amin amin ya Allah, amin. So ayo ikutin kita pemirsa, bye bye. Nah kita sekarang lagi ada di tempat coklat. Nah ini nih buat teman-teman yang mau mencari oleh-oleh coklat ataupun berbagai macam, kalian bisa banget guys kesini. Itu tuh di Al Madinah, apa tuh itu namanya, patokannya pokoknya kalian ke Grand Plaza habis itu Tun. Nah itu nanti ada dah, pokoknya kalian ini cukup rekomen sih karena harganya dibandingkan toko-toko yang lain tuh lebih bersahabat lah ya. Jangan lupa guys kalian kesini, nanti kalian bisa dapat diskon dah pasti. Ini coklat Dubai 20 rial, 15, ya. 35, 30 rial, harga murah, special diskon. Itu special diskon guys. Ya. Ya, special diskon.
iktikaf itu tuh sebenarnya ada tuh ruangannya tuh di situ. Nah itu tuh ruang iktikaf Alia. Jadi buat cewek-cewek yang mau iktikaf itu tuh ruangannya tuh di dalam situ gitu. Ya bener-bener dilindungi ya. Zap. Nah terus habis itu karena kebetulan saya tidak iktikaf, jadi kayak ya sudah dekapnya di sini gitu. Palingnya bentar lagi kita balik ke hotel karena saya tidak menginfokan ke mama papa saya, yang ada dia pasti akan mencari. Semoga kita bisa diundang lagi sama Allah untuk bisa datang ke Mekah, ke Madinah, untuk bisa melakukan ibadah lagi, entah itu umrah, entah itu haji. Begitupun kalian semua, kalian juga bisa datang ke sini, entah itu sama keluarga, sama pasangan, berdoa, usaha dan yakin. Walaupun kayak kesannya kayak nggak mungkin deh dalam waktu dekat ini, cuman kayak ingat Allah itu kan mengikuti prasangka hambanya ya, dan Allah tuh se-easy itu untuk kayak kun fayakun. Sekalinya itu di luar logika kita sebagai manusia, tapi kalau Allah udah bilang jadi, maka ya jadi. Jadi kayak ya yakin, doa, usaha sama Allah, sisanya tawakal, sahidaya ke Allah. Jadi kita berprasangka baik aja. Tak kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji. Allah itu akan memberikan hal-hal yang tepat di waktu yang tepat. Intinya setiap hal yang kita lewatin, entah itu baik ataupun buruk sekalipun, pasti itu gak ada yang sia-sia. Pasti semua itu ada hikmahnya, pasti itu ada hal baik sekecil apapun. Itu kayak daun yang jatuh aja, bukan sekedar jatuh, bukan sekedar hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu kan. So, mari kita mencoba untuk mengambil hal-hal baik di setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan. Walaupun ICC itu bukan hal yang mudah, semua hanya butuh terbiasa gitu, semua hanya butuh waktu. Dan ketika kita udah terbiasa, it's easy moment guys buat kita lewatin. Sama halnya juga kalau di dalam psikologi ya, kayak yang bisa kita atur tuh ya bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap, dan hasil ataupun pendapat ataupun hal-hal yang di luar diri kita tuh udah di luar tanggung jawab kita. Jadi kayak fokus ke apa yang bisa kita siapkan dan fokus apa yang bisa kita manage gitu. Hasil itu urusan belakang, hasil itu tuh urusan dimana hasil itu bakal kelihatan ketika kita udah memberikan yang terbaik gitu. Cuman kayak nggak menutup kemungkinan kadang kita tuh udah melakukan yang terbaik pun hasilnya tuh nggak sesuai, kayak kok gini gitu, sedangkan kita udah melakukan yang terbaik. But guys, hal-hal yang benar kita balikin lagi kok. Allah kayak tahu, jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita, yang punya skenario dari kehidupan kita. Kata kayak kita merancang atau tentu kita pasti membuat planning yang struktur di dalam kehidupan kita. Kita udah mempersiapkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Cuma kadang kita lupa Allah tuh punya skenario tuh yang jauh lebih baik. Karena kita lupa akan hal itu, dan kita kadang juga suka, aku tuh ngerasa ini tuh loh yang terbaik buat aku. Cuman kayak ingat guys, Allah tahu yang lebih baik buat kita. Mungkin detik itu hal yang menurut kita baik dan itu nggak terjadi, mungkin menurut Allah kayak emang bukan untuk saat ini gitu loh. Itu tuh bakal menjadi baik di waktu yang akan datang. Allah jauh lebih tahu, Allah jauh lebih paham, dan Allah tahu mana yang baik untuk kita di waktu sekarang ataupun di waktu yang masa depan. Kalaupun dikasih nih, ya Allah aku maunya sekarang, misalnya dikasih, iya baik nih untuk saat, tapi kita nggak tahu untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. So kayak intinya percaya aja sama jalannya Allah, percaya sama skenario-nya Allah, percaya sama setiap gebrakan yang Allah kasih gitu. Walaupun kadang kayak ya Allah gitu. Intinya udah sih, nggak ada lagi. Sampai berjumpa guys di segmen selanjutnya, di next perjalanan.